Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara-saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Tapi sebelumnya, sebagaimana yang sebelumnya juga saya lakukan, yaitu saya ingin menawarkan saudara untuk mengetahui tentang buku yang paling baru kami terbitkan, yaitu mengenai buku Katekismus Gereja Ortodoks. Ini adalah merupakan ajaran lengkap tentang ajaran gereja Rasuliah yang diambil dari butir-butir dari pengakuan iman Nikea, mulai dari tentang Allah itu siapa, penciptaan itu apa, ada penciptaan alam wadak, alam yang kelihatan, ada penciptaan yang tidak alam tidak kelihatan, sampai tentang kristologi, sampai tentang keselamatan, tentang gereja, dan tentang akhir zaman dan tujuan akhir dari keselamatan. Saya beri contoh beberapa saja dari bentuk isi daripada buku ini ya. Nah, pertanyaan 206. Pertanyaannya berbunyi begini. Apakah ajaran-ajaran dari para bapak apostolik dan pembela iman? Jawaban, dalam ajaran para bapak apostolik, maksudnya bapak rasulia yang mempunyai ajarannya langsung dari mata rantai dari para rasul, seseorang dengan jelas menemukan doktrin tentang penyatuan hipostasis dari dua kodrat dalam Kristus. Meskipun mereka mengabaikan istilah ajaran yang tepat yang menyatakan penyatuan ini. Jadi dalam surat Barnabas, ini bukan Injil Barnabas ya. Surat Barnabas itu memang bagian daripada dianggap sebagai dokumen penting, bagian dari kitab suci perjanjian baru dalam waktu itu. Dan surat Barnabas itu bukan Injil Barnabas. Injil Barnabas itu Injil yang baru dikarang abad ke-16. Dan isinya adalah untuk mendukung ajaran-ajaran Islam. Jadi kalau orang mengatakan dulu Injil Barnabas itu diterima orang Kristen, bukan, Anda keliru. Injil Barnabas itu Injil abad ke-16 yang tidak pernah diterima oleh gereja. Surat Barnabas, saya masih ada suratnya. Ya, nanti kita akan bahas antara isinya surat Barnabas dan isinya Injil Barnabas. Itu dua buku yang berbeda, ditulis dalam abad yang berbeda. Satu pada abad kedua, yang satu pada abad ke-16. Ya, itu maksudnya. Dalam surat Barnabas disebutkan bahwa Tuhan yang tunduk untuk menderita bagi jiwa kita adalah Tuhan atas seluruh dunia. Nah, ini kan surat, nggak mungkin Injil Barnabas mengatakan ini, karena Injil Barnabas tidak percaya Kristus itu Tuhan, padahal surat Barnabas percaya. Jadi saya baca lagi, Tuhan yang tunduk untuk menderita bagi jiwa kita adalah Tuhan atas seluruh dunia, yang kepadanya Allah berfirman pada saat Ia meletakkan dasar dunia. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan anak Allah yang adalah Tuhan dan ditetapkan untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Jana suci Ignatius, sang pengemban Allah dari Antiokhia, menggunakan istilah berpakaian daging yang menandakan inkarnasi daripada Tuhan. Karena Allah kita, Yesus Sang Kristus, telah dikandung oleh Maria sesuai dengan rencana Allah, baik dari keturunan Daud maupun dari Roh Kudus, Dia dilahirkan dan dibaptis. Ini kata-kata Ignatius pada abad kedua. Dan penderitaannya adalah penderitaan Allah, sebagaimana darahnya adalah darah Allah. Menurut surat kepada Diognetus, yang maha kuasa pencipta dari semua, Allah yang terlihat diutus kepada manusia, perancang dan pencipta alam semesta sendiri, yang olehnya segala sesuatu telah diatur dan ditentukan, dan seterusnya. Jadi surat-surat apostolik ini bukti bahwa Yesus bukan baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 di Konsili Nikea, seperti yang banyak sekarang berusaha untuk diselewengkan oleh banyak polemikus Muslim. Ini adalah abad kedua, sebelum 150 tahun sebelum pengakuan iman Nikea. Ini para penulis Baba Rasulia ini adalah muridnya para rasul. Itu salah satu isinya. Dan saudara tidak akan rugi kalau saudara belajar ini. Wawasan saudara tentang kekristenan akan makin diperluas.
Ya. Dan ini yang pertama. Dan saya himbau untuk para romo, untuk para diaken, untuk para katekis, untuk para pemimpin komoks, dan tentunya orang awam yang lain yang ingin betul-betul belajar untuk memesan buku ini. Memesannya kepada Ibu Theodora yang nomor HP-nya ada di bawah ini, ya. Saudara bisa lihat, saudara. Demikian yang kedua supaya saudara bukan hanya memahami iman ortodoks secara intelektual, saudara bisa menghayatinya melalui hidup doa-doanya. Maka ini kalau buku ini memang saya tulis, ya, judulnya Kitab Sembahyang dan Doa-doa Umat Kristen Ortodoks, Dasar Alkitab dan Penjelasannya. Bukunya tebal, ada berapa halaman ya? Karena saya menjelaskan macam-macam penjelasan maupun bunyi doa-doanya. Ada doa untuk pengusiran setan, ada macam-macam ada di dalam sini, ya. Oke. Dan jikalau saudara juga ingin tahu tentang sejarah gereja ortodoks mulai zaman purba, saudara bisa membeli buku ini. Garis waktu sejarah gereja timur. Sejak zaman awal purba sampai sekarang. Bagaimana perjalanan sejarah gereja timur itu. Nah, itulah 3 buku yang saya tawarkan kepada saudara untuk saudara bisa dapatkan melalui pemesannya dari Ibu Theodora. Jadi kalau tanya tentang buku-buku jangan tanya ke saya. Saya hanya menulis. Yang mengurusi penerbitan, yang mengurusi penjualan itu Ibu Theodora. Tanyanya kepada Ibu Theodora. Baik, kita lanjutkan sekarang. Pertanyaan kali ini berasal dari saudara Meli Telambanua. Telambanua, maaf kalau salah mengucapkan. Yang dikirimkan kepada Romo Yakobus dan oleh Romo Yakobus diteruskan kepada saya. Tolong bacakan. Shalom, selamat malam Romo Yakobus. Saya Meli Telambanua dari Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Saya mohon bertanya kepada Romo Daniel Biantoro. Pertanyaan saya merujuk ke Yohanes 5 ayat 37. Dikatakan pada nats tersebut, pernyataan Yesus yang ditujukan kepada orang Yahudi pada saat itu, bahwasanya mereka tidak pernah mendengar suaranya, atau yang dimaksud adalah suara Bapa. Jika benar Bapa tidak memiliki suara atau tidak pernah memperdengarkan suaranya, maka suara siapa yang berkata dari surga pada waktu peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes yang tertulis pada nats Matius 3 ayat 17 dan Lukas 9 ayat 35. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang diucapkan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yang dimaksud kamu ini siapa? Yang dimaksud kamu ini adalah orang-orang yang menyaksikan ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Jadi pasal 5 ini adalah merupakan dialog antara Yesus dengan orang-orang yang ada pada saat itu yang menyaksikan mukjizat yang dilakukannya. Tetapi mereka tidak percaya. Ya, lalu Yesus menjelaskan hubungannya dirinya dengan Allah dan lain-lain. Coba kita lihat ayat 33. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Siapa kamu di sini? Ya, tentunya bukan semua orang Yahudi bangsa Israel sejak zamannya Musa, enggak. Karena Yohanes hidupnya sejaman dengan Yesus. Jadi yang mengirim kamu yang telah mengirim ini siapa? Coba kita baca dalam Yohanes 1 ayat 21. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23.
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa orang imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami." Ya, mengutus siapa? Ya, para pemimpin Yahudi dari Yerusalem. Yang diutus siapa? Beberapa orang imam dan orang-orang Lewi. Terus? "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Jadi ketika Yesus mengatakan di dalam pasal 5 ayat 33, "Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi kebenaran." Itu yang dimaksud. Jadi orang-orang Yahudi yang dikatakan kamu di sini adalah para pemimpin agama Yahudi yang hidup sejaman dengan Yesus, yang hidup sejaman dengan Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, ayat 34, "Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, meskipun Yohanes memberi kesaksian. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan." Nah, terus-terusnya. Lalu dia menjelaskan lebih lanjut, "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku." Jadi nggak perlu kesaksiannya Yohanes tadi. Sebenarnya bagi Yesus sendiri, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Siapa kamu di sini kalau begitu? Dari konteks pembicaraan itu. Kamu di sini adalah para pemimpin agama Yahudi yang berasal dari Yerusalem. Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan para imam. Itu yang dimaksud. Jadi konteksnya ini tidak berbicara orang Israel secara umum atau manusia secara umum, tetapi orang-orang yang sejaman dengan Yesus. Orang-orang yang berkonfrontasi dengan Yesus. Nah, mengenai orang-orang ini Yesus mengatakan, "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku." Kamu, yaitu para pemimpin agama Yahudi di Yerusalem itu, tidak pernah mendengar suaranya. Ya memang mereka tidak pernah mendengarkan. Mereka bukan nabi kok. Rupanya pun kamu pernah lihat. Ya, mereka tidak melihat itu. Mereka hanya pemimpin agama biasa. Nah, Yesus mengatakan kamu nggak pernah melihat itu, ya. Terus pertanyaannya tadi? Dikatakan pada nats tersebut, pernyataan Yesus yang ditujukan kepada orang Yahudi pada saat itu. Ya, orang Yahudi pada saat itu. Bukan seluruh orang Yahudi ya. Ini bukan pernyataan umum. Ini pernyataan khusus untuk orang-orang Yahudi yang sejaman dengan Yesus itu. Terus? Bahwasanya mereka tidak pernah mendengar suaranya. Nah, itu hanya fakta saja. Mereka tidak pernah mendengar suaranya. Mereka tidak pernah melihat rupanya. Terus? Atau yang dimaksud adalah suara Bapa. Ya. Jika benar Bapa tidak memiliki suara atau tidak pernah memperdengarkan suaranya. Ini kekeliruannya terletak pada kesimpulannya. Jika benar Bapa tidak memiliki suara. Bukan Bapak tidak memilih suara. Orang-orang Yahudi pada zamannya Yesus itulah yang tidak pernah mendengar suara itu. Ya. Jadi pertanyaannya yang keliru. Jika Bapak tidak mendengar suara, memilih suara. Bukan Bapak tidak memilih suara. Orang Yahudi itu yang tidak pernah mendengar suara Bapak. Oleh karena itu, apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-17? Matius 3 ayat 17. "Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi.'" Ya, karena suara ini dari surga, berarti dari Bapa. Meneguhkan tentang Yesus.
Jadi orang-orang Yahudi yang lagi berdialog dengan Yesus dalam Yohanes 5 ini bukan orang-orang yang termasuk yang mendengar suara itu. Apalagi dalam ada itu yang hanya mendengar hanya Yohanes dan Yesus sendiri. Orang-orang lain yang hadir nggak mendengar. Coba kita baca lagi dalam pasal 3 ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat. Ia melihat, bukan mereka melihat. Ya kan? Jadi yang melihat bukan semua orang, hanya ia yang melihat peristiwa itu. Nah, mungkin lalu dia cerita pada muridnya gitu loh, sampai tertulis. Muridnya mendapat informasi dari gurunya. Terus ia melihat terus? Ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terus? Lalu terdengarlah suara dari surga yang Ya, kalau dia yang melihat, lalu ada suara, siapa yang mendengar suara? Ya dia juga. Berarti kalau gitu suara ini tidak terdengar oleh semua orang. Meskipun dalam Yohanes 5 ini konteksnya adalah orang-orang yang telah mengirim orang Farisi itu, yang memang mereka tidak pernah mendengar suara itu. Tapi kalau suara Yesus yang di dalam baptisan itu hanya didengar oleh Yesus sendiri, maka yang lain juga tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar bukan berarti tidak punya suara. Kalau saya ngomong dengan orang tuli, peka ke telinganya, saya teriak-teriak, biarpun ada suara saya keras, dia kan nggak bisa dengar gitu loh. Itu maksudnya. Jadi ketika Yesus mengatakan kau tidak pernah mendengar suaranya, tidak berarti Allah tidak punya suara. Suara itu ada, tetapi suara itu suara ilahi yang hanya dalam peristiwa Yesus hanya didengar oleh Yesus tadi saja. Lukas berapa tadi lah ayat yang disebutkan? Lukas 9 ayat 35. Iya, Lukas 9 ayat 35. Coba kita lihat di sana. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, ini kasusnya dengan para murid-murid. 3 murid siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi yang mendengar suara itu bukan orang Israel seluruhnya, orang Yahudi seluruhnya, enggak. Yang mendengar hanya 3 murid ini saja. Jadi tetap saja benar apa yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 37 itu. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Sebab dari 2 kasus yang sudah diajukan, dari kasus Matius pasal 3 itu, yang mendengar cuma Yesus. Sedangkan dalam kasus dari kisah Rasul Lukas pasal 9 itu, yang mendengar hanya 3 murid. Jadi orang Yahudi tetap tidak mendengar. Jadi kasusnya bukan kasus Bapak tidak punya suara. Kasusnya orang Yahudi pada umumnya tidak pernah mengalami mendengar suara Allah ini. Sebab suara Allah ini didengar oleh orang-orang tertentu. Yang pertama didengar oleh Yesus sendiri. Yang kedua didengar oleh para murid-muridnya. Terus kan apa pertanyaannya? Maka suara siapa yang berkata dari surga? Suara Bapa. Terus? Peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes yang tertulis pada Nats Matius 3 ayat 17 dan Lukas 9 ayat 35. Suara Bapa. Hanya yang dengar cuma Yesus, orang lain tidak bisa dengar gitu loh. Ya. Terus? Dan Lukas 9 ayat 35. Apa ada kata-kata lagi? Sudah. Enggak, iya. Jadi gitu ya saudara ya. Dalam Lukas 9 ayat 35 itu yang mendengar suara Bapa hanya 3 murid yang diajak Yesus pada Yesus dimuliakan itu. Dalam kasus baptisan Yesus di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-17 itu hanya Yesus sendiri mendengar, bukan semua orang. Jadi tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Tetap saja orang Yahudi tidak pernah mendengar suara Bapa. Suara Bapa didengar oleh orang-orang terbatas. Dalam kasus ayat yang sudah diajukan itu. Yang satu didengar Yesus sendiri, yang kedua didengar oleh 3 muridnya. Begitu ya. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.